Selamat pagi anak-anak semua. Kali ini Ibu akan membuat video tentang bagaimana cara pembuatan distribution of time. Untuk kali ini Ibu contohkan di Kota Medan dan kita membuat tour di Kota Medan. Contohnya turnya adalah Medan City Sightseeing Tour. Kenapa kita buat namanya Medan City Sightseeing Tour? Karena objek-objek wisata yang akan dilibatkan itu ada di Kota Medan. Kemudian kenapa sightseeing? Sightseeing ini artinya adalah durasi waktu yang akan dilaksanakan itu adalah 3-5 jam. Sehingga nama turnya Medan City Sightseeing Tour. Kemudian kita akan merencanakan untuk kelas 10 UPW SMKN 1 Medan dan jumlah pesertanya adalah 36 orang. Nah, kita lihat di sini description. Description ini adalah penjelasan singkat. Penjelasan singkat ini maksudnya penjelasan singkat origin di sini itu tempat awal, destinasi, tempat yang dituju. Contohnya SMKN 1 Medan menuju ke Masjid Raya. Itu dia di atas onboard ini apa? Onboard ini di atas kendaraan atau OTW. Yang 12 menit ini bisa kita lihat dari Google Map. Kita searching aja Google Map. Kita searching, kita klik Google Map, kemudian kita ketik tempat awal atau kota awal, misalnya SMKN 1 Medan, kemudian tujuannya ke Masjid Raya, sehingga dapatlah waktu di atas kendaraannya 12 menit. Kemudian di sini karena dia OTW atau di atas bus sehingga tour tidak ada. Kemudian rest ini adalah istirahat. Istirahat di sini bisa dipakai untuk taking a picture, kemudian shopping atau go to toilet. Kemudian total di sini adalah karena di sini cuma 12 menit sehingga totalnya 12 menit. Kemudian kita schedulekan dari SMKN 1 Medan itu jam 8. Kemudian tiba di Masjid Raya itu jam 8:12. Nah, setelah sampai di Masjid Raya, ini destinasinya yang pertama Masjid Raya. Terus onboard tidak ada di atas kendaraan karena setelah sampai di Masjid Raya pasti itu kegiatan aktivitasnya adalah tour. Kita kategorikan turnya itu 33 menit, kemudian restnya itu 15 menit. Nah, untuk mengalokasikan waktu di objek wisata itu tergantung luas atau besarnya daerah objek wisata tersebut. Kalau dia objek wisatanya kecil atau tidak luas, kita bisa mengkategorikannya misalnya 30-45 menit. Sehingga ini kita buat totalnya selama di objek wisata 48 menit. Nah, kemudian kalau kita dibuat schedule, tadi tiba di Masjid Raya jam 8:12 sampai jam 8:12 tambah 48. Jadi jam 9 lah itu kita berada di Masjid Raya. Kemudian setelah dari Masjid Raya kemana? Kita akan pergi dari Masjid Raya menuju misalnya destinasi kedua adalah Istana Maimun. Istana Maimun ini kita OTW-nya on the way-nya ini berapa menit? Ini bisa kita lihat juga di Google Map, kita cari Masjid Raya ke Istana Maimun berapa menit. Contohnya 3 menit. Kemudian tour tidak ada karena OTW, rest tidak ada karena OTW atau di atas kendaraan sehingga totalnya 3 menit. Kemudian dari schedule-nya kita buat. Nah, meninggalkan Masjid Raya jam 9, kemudian sampai di Istana Maimun itu jam 9:03. Setelah itu
Sampailah di Istana Maimun. Di Istana Maimun ini karena dia objek wisatanya agak luas, sehingga kita bisa membuat turnya agak sedikit lebih lama. Misalnya contohnya turnya ini, tur selama di Istana Maimun itu 60 menit, kemudian restnya istirahatnya 15 menit sehingga 75 menit. Nah, ini kita lihat schedule-nya sampai di Istana Maimun jam 9:03 sampai berakhir tur tersebut di Istana Maimun jam 10:18. Nah, setelah itu dari Istana Maimun menuju ke destinasi yang ketiga, ke Chong Afi. Nah, berapa menit on the way-nya atau on board-nya? Itu kita lihat lagi di Google Map. Misalnya 4 menit. Nah, totalnya 4 menit. Jadi dari Istana Maimun jam 10:18 sampai di Chong Afi itu jam 10:22. Nah, di Chong Afi kegiatan aktivitas turnya itu kita buat 30 menit, restnya 15 menit, jadi totalnya 45 menit. Jadi di Chong Afi dari jam 10:22 sampai jam 11:07. Kemudian setelah selesai tur di Chong Afi, kemudian baliklah ke SMK 1 Medan. Dari Chong Afi ke SMKN 1 Medan itu kalau kita lihat dari Google Map, cari di Google Map Chong Afi, destinasi awalnya, titik awalnya Chong Afi, kemudian tujuannya SMKN 1. Klik Google Map, dapatlah dia 7 menit. Jadi dari Chong Afi jam 11:07 sampai di SMKN 1 jam 11:11. Nah, kalau sudah ini selesai, baru kita total berapa jumlah dari atas ke bawah. 12 tambah 3 tambah 4 tambah 7, 26 jumlahnya. 33 tambah 60 tambah 30, 123. 15 tambah 15 tambah 15, jumlah totalnya 45. Kemudian total dari atas ke bawah ini juga 12 tambah 48 tambah 3 tambah 75 tambah 4 tambah 45 tambah 7, itu dia 194 menit. Kalau dibuat dalam jam, itu sekitar 3 jam 3 hours 14 minutes, 3 jam 14 menit. Jadi demikianlah cara pengisian atau pembuatan dari Distribution of Time Medan City Sightseeing Tour. Demikian, mudah-mudahan dengan video ini bisa lebih memahami bagaimana cara pembuatan Distribution of Time Medan City Sightseeing Tour. Selamat pagi.